Shalom Aleihim Besem Hamasiah, Kristus ada di tengah-tengah kita. Telah lama kita tidak ada tanya jawab dengan Romo Yohanes. Dan pada kesempatan ini kita akan bertanya jawab sebentar dengan Romo Yohanes dengan bahasan adalah tentang Bapak Rohani. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang akan ditanyakan. Berkenaan ini adalah pertanyaan dari sejumlah umat untuk mendapatkan pengajaran yang benar dalam tradisi iman ortodok. Pertanyaan pertama, Romo, apa yang dimaksud dengan Bapak Rohani? Dan apa saja yang menjadi syarat seseorang atau seorang imam itu menjadi Bapak Rohani? Silakan, Romo. Selamat siang, terima kasih Kristus Anasti. Kristus telah bangkit, kami ucapkan pada saat ini. Ketepatan Roma ini sebenarnya baru saja sembuh dari operasi mata. Tapi oke lah, karena ada pertanyaan tentang Bapak Rohani, Roma akan menjawab tentang Bapak Rohani itu. Sebenarnya Bapak Rohani ini adalah merupakan pribadi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan para umat. Nah, seorang dapat dikatakan Bapak Rohani adalah seorang imam yang membaptis seseorang di dalam gereja. Jadi imam dalam parokia itu dapat dikatakan sekaligus sebagai imam juga Bapak Rohani daripada umat yang dibaptis atau anggota gereja yang dimana imam itu mengembalakan. Nah, fungsi daripada Bapak Rohani ini adalah membimbing, mengajar, menasihati, dan juga memberikan suatu arahan-arahan yang baik terhadap anak-anak rohani atau anggota gereja. Bukan itu saja, tapi juga Bapak Rohani ini juga mempunyai hak untuk menjadi Bapak pengaku dosa dari umatnya. Namun meskipun demikian, seandainya umatnya itu tidak mau mengaku dosa pada Bapak Rohani, itu tidak masalah. Atau dia ingin mengaku dosa pada imam yang lain, disilakan, tetapi tetap harus menembung atau mengatakan atau pamit pada Bapak Rohani yang ada di dalam gereja, yaitu imamnya. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu dan umat harus tahu aturan ini di dalam gereja. Baik, Romo, yang berikutnya adalah apakah boleh atau diizinkan apabila misalkan kita memiliki Bapak Rohani misalkan di Romo lain gitu selain daripada Romo yang telah membaptiskan dia. Kalau misalkan boleh, mungkin apakah bisa diberikan aturan-aturan etikanya yang harus dipatuhi, atau kalau tidak boleh, mengapa? Sebenarnya hal itu adalah terkait dengan kalbu daripada orang yang mau mengaku dosa. Kalau memang mereka tidak pas dengan Bapak Rohani, yaitu imamnya di dalam gereja, dia bisa saja mengaku dosa kepada imam lain. Tetapi ya tidak boleh selonong-boi, harus izin kepada imam di parokia setempat itu bahwa Romo, saya mau mengaku dosa pada si A atau Romo Dimitrius atau Romo siapa saja, silakan. Jadi kalau demikian, imam ini harus mempunyai dada yang jembar, dada yang luas untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak rohaninya mengaku dosa kepada imam yang lain. Tetapi ingat, tidak boleh selonong-boi, tetapi harus juga izin kepada imam parokia di mana dia digembalakan. Kemudian berikutnya, Romo, misalkan ada umat dari paroki A pindah ke paroki B, apakah dengan demikian apakah boleh ketika dia pindah ke paroki B kemudian Romo dari paroki B itu menjadi Bapak Rohaninya? Kalau dibolehkan,
aturan seperti tadi, aturan apa atau etika apa yang harus dilakukan? Tentu saja akan di mana umat ini akan pindah. Imam ini akan mengkontak kepada imam di mana umat itu berasal. Barangkali mengapa dia pindah, ini ditanyakan. Kalau ada masalah, ya harus diselesaikan. Jadi imam yang menerima umat lain dari gereja lain atau dari parokia lain juga harus mengerti mengenai latar belakang mengapa pindah, ada masalahkah atau tidak. Itu harus ditanyakan kepada imam di mana dia itu berasal. Dengan demikian tidak ada misunderstanding, tetapi itu akan mempererat hubungan sehingga dengan demikian kedatangan umat kepada kita ini tidak akan menjadi masalah dan kita akan sambut dengan baik dan kita layani sebagaimana kita melayani umat yang sudah ada di dalam parokia kita. Tidak ada masalah seperti itu. Memang ada mekanisme, kita tidak bisa menerima langsung tanpa pemberitahuan pada imam di mana dia berasal. Imam yang akan didatangi harus kontak dengan imam itu untuk mengetahui mengapa ini pindah. Itu harus ditanyakan. Berarti termasuk misalkan, dan ini termasuk etika. Misalkan juga Romo, umat tersebut ternyata ada sanksi disiplin gereja dari paroki A gitu ya. Kemudian dia pindah ke paroki B, apakah sanksi yang dari paroki A itu yang diputuskan oleh Romo A, paroki A tersebut, itu juga harus disampaikan kepada Romo di paroki B tempat tujuannya itu? Makanya seorang imam itu perlu ada kontak terhadap imam yang lain di mana dia itu berasal. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan jalan solusi yang terbaik untuk umat ini. Diapakan, dididik atau bagaimana. Tentu saja untuk menyelesaikan ini harus dikembalikan kepada imam di mana dia berasal, supaya kepindahannya ke sini atau ke tempat yang lain ini itu kepindahan dengan baik tanpa ada ganjalan apapun. Makanya imam yang didatangi umat dari parokia yang lain itu tidak bisa serta-merta diterima begitu saja, tapi harus ada kontak. Mengapa seperti ini? Apa yang terjadi dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian keharmonisan hubungan antar parokia itu tetap terjaga. Jangan sampai hancur karena menerima ini tanpa ada konsultasi antar parokia atau antar imam. Lalu Romo, ini ada contoh mungkin, semoga tidak ada di tempat kita begitu Romo. Tapi apa yang sudah Romo sampaikan itu sangat baik dan sangat membantu kita, dan mungkin jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan lain kita akan bahas dalam sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih Mas Andre, mudah-mudahan ini akan memberikan suatu nuansa yang segar di dalam menghadapi perpindahan umat dari parokia satu ke parokia yang lain, dan bagaimana sikap daripada seorang imam kepada imam yang lain supaya itu tetap terjaga harmonis hubungan satu sama lain sehingga kebersamaan tetap terjaga. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.